Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di langit kota besar ini, awan hitam bisa terlihat, membentuk lingkungan yang sama sekali berbeda dari yang ada di luar kota. Tidak ada satu sinar matahari pun yang menyinari bagian dalam kota ini. Dari jauh, Long Hao Shen samar-samar melihat kabut hitam kabur, tampaknya menyebar di udara tak tertandingi. Hanya dengan melihat, dia merasa tercekik oleh kota ini. Rupanya, energi spiritual elemen cahaya yang terkandung di dalamnya sedang ditekan dengan kuat, sedangkan konsentrasi elemen kegelapan setidaknya 3 kali lipat lebih banyak daripada dunia luar. Memperlambat langkahnya, Long Hao Shen mengatur pakaiannya, mengambil lambang yang diberikan oleh Yue Ye di tangannya. Menggosok pipinya untuk melonggarkan ekspresi wajahnya, dia maju ke arah kota inti Modu. Setelah sepanjang malam bepergian dengan kecepatan maksimumnya dalam perjalanan ke sini, dia perlu istirahat untuk mengurangi kelelahan. Jangan lupa bahwa, karena tempat ini berada di inti wilayah iblis, dia tidak bisa memanggil peri elemental cahaya Yating untuk membantunya, juga tidak menggunakan bantuan sinar matahari, yang sangat memperlambat kecepatan pemulihannya. Long Hao Shen membutuhkan waktu setengah jam untuk pulih dari tenaganya setelah kota itu tampak dalam pandangannya untuk mencapainya. Kota inti Modu sangat luas. Semua perimeter 10 kali lebih besar dari tembok kota normal, membuat panjangnya tak tertandingi dalam sejarah Seng Modalu. Long Hao Shen memilih untuk masuk dari gerbang kota selatan, yang dijaga oleh klan iblis bulan. 4 gerbang kota dilindungi oleh Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan selatan kota adalah wilayah klan bulan. Dengan penampilannya saat ini, Long Hao Shen tampak seperti seorang bangsawan dari klan bulan, tampak lelah dari perjalanannya. Setelah menunjukkan lencana Viscountnya, para penjaga segera memberi hormat, membiarkan dia masuk ke kota. Meskipun demikian, punggung Long Hao Shen basah oleh keringat. Ini karena, iblis-iblis dari klan bulan ini hanyalah prajurit berpangkat lebih rendah, tetapi tampaknya memiliki kekuatan pada langkah keempat, membuat mereka tidak kalah dengan Grand Fiends dari klan Vien. Hal ini menyebabkan dia berpikir diam-diam bahwa jika bukan karena fakta bahwa Putri Yue Ye memiliki darah manusia, mungkin kekuatannya tidak akan hanya pada langkah kelima. Tanpa tergesa-gesa memasuki kota inti Modu, Long Hao Shen menemukan sudut kota yang agak terpencil, menilai pusat kota iblis. Jalan Modu Core City sangat luas, cukup untuk sebuah gerbong seukuran yang digunakan Yue Ye saat itu untuk digunakan tanpa merasa sesak. Di kedua sisi kota, toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Sebagian besar bangunannya tinggi, dan sebagian besar memiliki desain sederhana, membuatnya jauh berbeda dari karakteristik bangunan era Glorious. 6.000 tahun yang lalu, ketika iblis membawa malapetaka pada manusia, mereka menjadikan sebagian besar pengetahuan manusia sebagai milik mereka. Jika dilihat sekilas, kota ini tampak hampir sama dengan kota manusia, bahkan lebih berkembang daripada kota manusia lainnya. Tetapi setelah melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tempat ini berbeda karena gelap gulita dan dipenuhi dengan rasa dingin. Beberapa manusia kadang-kadang muncul di jalan, tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah iblis dari berbagai jenis. Tentu saja, iblis berperingkat lebih rendah seperti setan berbilah ganda dari klan Zelin tidak terlihat, dan kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat. Terbukti, bisa memasuki kota inti Modu adalah suatu kehormatan bagi iblis manapun. Jadi ini adalah pusat komando ras iblis. Long Hao Shen merenungkan dalam-dalam, karena dia sudah berlari melintasi 4 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan bahkan 1 di langkah ke-7 sejak dia masuk. Dan, di jalanan kota inti Modu, mereka hanya tampak seperti orang biasa yang tidak menonjol sama sekali. Setelah mengamati untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen tidak tinggal di tempat itu, tetapi segera menuju tujuannya saat ini. Dengan peta yang dimilikinya, tidak mungkin dia tersesat setelah masuk dari gerbang selatan kota berbentuk persegi ini. Kota inti Modu sangat besar, dan Long Hao Shen masih berada di wilayah luar, sehingga mencapai kastil bulan membutuhkan waktu 1 jam penuh. Meskipun dia tahu tentang kota inti sebelumnya, Long Hao Shen tidak bisa menahan perasaan heran saat berdiri di depan istana bulan. Ini seperti kota mini lainnya.
Dinding berwarna ungu tua panjangnya lebih dari 30 meter dan istana yang luas itu berbentuk persegi yang sangat besar. Dinding istana berwarna ungu, dan dari sana, Long Hao Shen dengan jelas mengenali peningkatan fluktuasi unsur di udara. Fluktuasi unsur di tempat ini beberapa kali lipat lebih intens. Stadion besar aliansi bahkan tidak seukuran kastil bulan itu. Dan selain dari istana Kaisar Iblis, ada 3 tempat lain dengan skala ini di kota inti Modu. Long Hao Shen tiba-tiba merasa tidak berdaya, melihat skala kota inti Modu, kekuatan macam apa yang mungkin bisa menembusnya. Apakah umat manusia benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan iblis suatu hari nanti? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, tetapi dengan tekad yang teguh, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Begitu dia tiba di depan istana bulan, Long Hao Shen mengeluarkan lambang Viscount Klan Bulan, berjalan dengan tegas dan masuk. Viscount of the Moon Clan bukanlah gelar yang hanya berlaku untuk Moon Clan, tetapi untuk semua Demon Clans. Menjadi bangsawan dari klan bulan adalah status yang terhormat. Hanya pemimpin klan bulan, Agares, yang memenuhi syarat untuk memberikan status ini kepada seseorang sebagai perintah langsung. Melihat Viscount muda ini, para penjaga buru-buru membungkuk dan memberi salam, tidak mempertanyakan status Long Hao Shen sedikit pun. Selain lambang ini, wajah mengagumkan Long Hao Shen adalah bukti identitas terbaiknya. Di klan bulan, semakin besar status seseorang, semakin kuat cabang miliknya, dan semakin tampan dia. Dan penampilan Long Hao Shen adalah sesuatu yang bahkan Moon Demon God Agares belum tentu cocok. Begitu para penjaga melihat mata ungu dan penampilannya, mereka segera mundur tanpa ragu sedikit pun, bahkan tidak berani melihat lambangnya. Kastil bulan sangat besar, dan Long Hao Shen harus menggunakan peta yang diberikan oleh Yue Ye untuk menemukan jalannya. Pada saat yang sama, dia harus menghilangkan auranya sendiri sepenuhnya. Dia dengan jelas memahami bahaya tempat ini, dengan Dewa Iblis Bulan sebagai Dewa Iblis terkuat kedua dari 72, tidak kurang dari selusin pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan hadir di kastil bulan ini. Jika dia terpapar di tempat semacam ini, satu-satunya pilihannya adalah segera pergi melalui hubungan darahnya dengan Hao Yue. Dia tidak bisa tinggal sedetik pun. Penampilannya yang tampan telah menjadi aset terbesarnya. Secara mengejutkan menjadi mudah bagi Long Hao Shen untuk maju. Semua klan bulan, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kuat atau lemah, tampak sangat hormat, bahkan mengambil inisiatif untuk mengucapkan salam kepadanya dan mengajaknya berjalan di depan mereka. Meskipun Yue Ye menggambarkan pentingnya penampilan seseorang untuk klan bulan, Long Hao Shen tidak berpikir itu akan memiliki utilitas seperti itu. Tapi tidak peduli apa yang orang katakan, ini adalah hal yang baik, menghindarinya beberapa masalah. Kastil bulan dipisahkan menjadi bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar kastil adalah untuk pusat kekuatan klan bulan untuk tinggal, sedangkan bagian dalam hanya untuk kerabat langsung Dewa Iblis Bulan untuk masuk. Dibandingkan dengan bagian luar yang sudah luas dan mewah, bagian dalamnya hanya seperti istana. Pada saat Long Hao Shen mencoba masuk ke bagian dalam, dia sekali lagi diperiksa. Namun, lambang Viscount-nya menunjukkan kegunaan yang baik, karena lambang yang terukir di dalamnya memungkinkan dia untuk masuk tanpa kesulitan. Melangkah ke dalam istana, Long Hao Shen tiba-tiba merasa bahwa menjadi sulit untuk bernapas. Fluktuasi unsur di tempat ini sangat padat, sampai mencapai tingkat kental. Setiap napas yang dia ambil, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan partikel unsur, dengan keras menghadapi energi unsur ringan di tubuhnya. Perasaan ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Long Hao Shen mulai memahami bahwa jika dia tinggal di sini terlalu lama, kultivasinya mungkin akan mendapat pukulan besar dan melemah karenanya. Tampaknya, pilar Dewa Iblis Dewa Bulan seharusnya berada di dalam kastil bulan ini. Aku bertanya-tanya di mana itu. Istana ungu yang megah ini membentang tanpa henti. Mulia, sederhana namun elegan, dan membawa kesan prestisius. Istana bagian dalam ini jauh melebihi rumah kantor aliansi kuil dalam segala hal. Setelah masuk, Long Hao Shen tidak berani untuk terus menatap, dengan cepat membuat jalan memutar ke samping sambil menghindari tengah jalan dan menuju ke bagian yang agak terpencil, ke sebuah istana ukuran sederhana. Vegetasi lebat mengelilinginya,
dan istana jelas terlihat lebih sederhana daripada yang lain. Berdiri, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggal sang putri? Dan kamu masih berani masuk ke dalam? Dua klan bulan wanita tinggi menghalangi jalan Long Haoshen. Hanya dengan pandangan sekilas, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena dua wanita klan bulan yang terlihat di bawah 20 ini sama-sama berada di langkah ke-6 budidaya. Bakat macam apa itu? Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi diam-diam tersenyum pahit. Meskipun dia tahu bahwa ini tergantung pada kemampuan bawaan seseorang, dan bahwa beberapa klan iblis ini tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam aspek ini, dia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit cemburu. Tolong tunjukkan pada putri lencana ini. Long Haoshen melewati lencana Viscount sendiri kepada mereka, sebelum mengambil beberapa langkah mundur, berdiri tegak tanpa pamrih. Melihat lambang itu, raut wajah kedua wanita itu segera melunak. Tolong tunggu sebentar, Tuan Viscount. Setelah percakapan, salah satu dari dua sosok melintas, dan Long Haoshen hanya melihat jejak ungu cahaya bulan di garis pandangnya, sebelum sosok wanita itu menghilang. Beberapa saat kemudian, cahaya bulan bersinar sekali lagi, dan wanita itu muncul di tempat sebelumnya sekali lagi. Tuan Viscount, sang putri mengundang Anda masuk. Long Haoshen mengangguk dengan tenang, masuk dengan langkah besar. Kedua wanita klan bulan saling berpandangan, dan salah satunya berkata dengan suara rendah, "Wah, betapa tampannya. Ini pertama kalinya aku melihat Viscount yang begitu tampan. Mungkinkah dia calon suami Nyonya?" Gadis lain menjawab dengan iri, "Itu sangat mungkin. Hanya klan yang kuat dan tampan yang bisa menandingi putri kita. Anda juga melihat penampilannya, yang hampir sempurna. Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, yang akan segera menerobos ke langkah ke-9. Dan dia pasti di bawah 50 tahun. Usia rata-rata klan bulan adalah 50, tetapi bagi mereka, 50 tahun adalah usia yang sangat muda. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pria dari klan bulan sama dengan naga iblis dalam satu aspek, kesuburan mereka rendah. Mengencangkan energi spiritual internal di tubuhnya, Long Haoshen memastikan bahwa hubungannya dengan Hao Yue masih kuat, sebelum menuju ke kamar sang putri. Istana Yueye adalah sebuah bangunan berlantai 2. Dibandingkan dengan istana tinggi dan mewah yang terletak di Istana Setan Bulan, istananya tidak terlalu mencolok. Tetapi fakta bahwa dia memiliki istananya sendiri di bagian dalam Istana Bulan adalah bukti yang cukup tentang posisinya di dalam klan bulan. Yueye dengan tenang berdiri di ruang tamu, mengenakan rok panjang berwarna ungu. Rambutnya yang panjang dibiarkan bebas, dan dia tidak memakai kosmetik di wajahnya yang cantik alami. Tanpa perhiasan apapun pada dirinya, dia memberikan tampilan lembut ke Long Haoshen yang perlahan berjalan ke arahnya. Yang mulia, Long Haoshen menatapnya, diam-diam terkejut bahwa di luar kesulitan mereka sebelumnya, penampilannya benar-benar halus. Yueye melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Kamu bisa pergi." Ya, 4 pelayan yang melayani di dekatnya dengan cepat pensiun dari pos mereka di aula yang luas, hanya menyisakan Long Haoshen dan Yueye. "Aku tidak menyangka kamu datang secepat ini." Yueye berkata sambil tersenyum sambil mengisyaratkan dia untuk mendekat. Berjalan ke tempat duduknya, dia duduk sebelum mengisyaratkan Long Haoshen untuk melakukan hal yang sama. "Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia." Long Haoshen dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang, dan tidak mengeluarkan sedikit pun kecemasan. Yueye menatap lurus ke wajahnya, bertanya dengan suara lembut, "Lalu, apakah misi Kapten Long sudah selesai?" Mata Long Haoshen ini tiba-tiba melintas dengan cahaya dingin, segera mengungkapkan tampilan yang serius. Baginya, tempat ini adalah sarang harimau dan tidak bisa dipercaya. Yueye secara alami memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Long tidak perlu khawatir, hanya kepercayaan diriku yang ada di sisiku. Tak satu pun dari mereka akan terus bergosip." Long Haoshen sengaja menenangkan ekspresinya. "Tenang lagi." Dia memberinya jawaban, "Ya, saya tidak meragukan kata-kata Anda. Mempertimbangkan kemampuan Presiden Yueye, saya percaya bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang di sisinya menunjukkan ketidaktaatan untuk kedua kalinya."
Ekspresi cemberut bahaya muncul di wajah Yue. Apakah kamu mengejekku? Saya tidak berani, saya hanya berbicara jujur. Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi kami tidak perlu melanjutkannya. Saya berencana untuk kembali ke aliansi, bisakah Anda membantu saya? Long Hao Shen tidak berencana untuk mengomel padanya, dan langsung ke intinya. Yue mengerutkan alisnya, dan menjawab, ini bukan masalah. Terakhir kali saya membuat laporan kepada ayah saya, dia marah, atas kemalangan orang-orang di sisi provinsi Nareix. Setelah perintah yang mulia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ketiga Dewa Iblis mereka segera diadili oleh Kaisar Dewa Iblis kita, kehilangan komando atas bawahan mereka. Tapi masalahnya, untuk sementara saya tidak bisa meninggalkan Kastil Iblis Bulan karena saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di sini. Jika Anda ingin kembali, saya dapat mengatur kelompok pedagang yang bertindak atas nama kelompok pedagang Yue kami untuk Anda. Setelah pembalasan yang diderita oleh mereka yang menyerang kami terakhir kali, saya memperkirakan tidak ada yang berani bertindak melawan kelompok pedagang kami lagi. Selain itu, Anda akan dapat pergi tanpa cedera untuk aliansi kuil. Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban, terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat? Yue memberikan jawaban yang tidak senang, saya bukan dewa. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan paling banyak 10 hari. Saya harus membuat persiapan yang baik untuk ini. Baiklah, Long Hao Shen kemudian bertanya, bagaimana Yang Mulia akan memberitahuku? Yue berkata, yang terbaik adalah membiarkanmu tinggal di sini untuk saat ini, sambil menungguku menyelesaikan semua persiapan sebelum kamu pergi. Saya memiliki banyak kamar gratis di mana Anda bisa tinggal, dan ini bukan tempat di mana siapapun berani masuk dengan terburu-buru. Kau ingin aku tinggal di sini? Long Hao Shen segera berhati-hati. Yue tidak bisa menahan tawanya, bagaimana orang yang bijaksana dan berpandangan jauh seperti Kapten Long bisa mengajukan pertanyaan konyol seperti itu. Jangan bilang kamu takut aku mungkin punya niat buruk padamu. Jika ini adalah niatku, aku bisa saja menolak untuk bertemu denganmu. Tapi tetap saja, cara temanmu itu terlalu biadab. Karena melakukan tindakan buruk dalam bentuk apapun terhadap Anda akan mencegah pembatasan di tubuh saya menjadi lega, ini sama saja dengan meminta kematian. Apakah ini sikap yang harus Anda miliki sebagai kolaborator? Ekspresi Long Hao Shen kembali normal, memberikan jawaban acuh tak acuh, kolaborator. Anda adalah putri iblis, dan hubungan kami paling banyak adalah di mana kami saling memanfaatkan, tidak lebih. Berbicara tentang kolaborasi tidak diragukan lagi. Jika saya tidak salah menebak, sumber daya yang Anda bawa kembali terakhir kali diangkut ke kota inti Modu. Bisakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tetap netral? Yue mengangguk tanpa ragu, tentu saja aku bisa. Ini adalah moto terpenting yang kami, pedagang lepas, miliki. Anda hanya melihat barang-barang yang saya bawa kembali, tetapi tidak bisa melihat apa yang biasanya saya bawa ke sisi manusia. Kali ini ketika Anda mengikuti karavan saya kembali ke aliansi kuil, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Long Hao Shen menjawab, itu akan sangat bagus. Yue menatapnya dengan bersemangat, tiba-tiba berdiri dan menuju ke arahnya, kalau begitu, jika boleh aku bertanya, kapan kamu akan meminta temanmu menghapus batasan yang dia berikan pada tubuhku? Saya dengan tulus bekerja sama dengan Anda di sini. Tetapi memiliki benda ini di tubuh saya, membuat saya merasa tidak nyaman dan gugup, dan benar-benar sangat menyakitkan. Saat dia berkata begitu, dia melunakkan tubuhnya, hendak duduk di pangkuannya. Long Hao Shen telah waspada sejak ia memasuki kota, jadi reaksinya secara alami cepat. Tubuhnya melintas, meninggalkan kursinya, dan tubuh fleksibel Yue hanya nyaris bersentuhan dengan pahanya, sebelum jatuh di kursi tempat Long Hao Shen sebelumnya duduk. Apakah aku sangat menakutkan? Yue bertanya dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah Long Hao Shen tampak lebih dingin, Yang Mulia, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Saya percaya bahwa mempertimbangkan posisi Anda, menemukan tempat di Modu Core City bagi saya untuk tinggal tidak akan sulit bagi Anda. Setelah menyiapkan karavan, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberi tahu saya.
Yue Ye mengerutkan alisnya dan menyatakan, kamu benar-benar orang yang kaku, bukan? Sisi mana dariku yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu? Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, makanan lezat tidak akan membangkitkan selera perut yang sudah kenyang. Sebuah perubahan tiba-tiba muncul di mata Yue Ye, benarkah begitu? Tapi dari apa yang saya tahu, kalian semua, baik itu manusia atau setan, pada umumnya serakah dan tidak pernah puas dalam hal ini. Ayahku memiliki ratusan selir, tanpa kekurangan manusia di antara mereka, selain banyak wanita cantik dari klan iblis. Dan saya mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Jangan bilang menurutmu mereka masih belum makan sampai kenyang. Setelah jeda sebentar, Yue Ye memberinya tatapan provokatif. Atau apakah kamu tidak pandai dalam hal ini? Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk provokasi ini, dan Long Hao Shen segera tampak terganggu, tidak bagus dalam hal ini. Hal apa yang kamu bicarakan? Melihat penampilannya yang murni, Yue Ye langsung merasa malu, dan mau tidak mau bertanya, berapa umurmu tahun ini? Meskipun Long Hao Shen memiliki tubuh yang semakin tinggi dan temperamen yang semakin stabil, bagaimanapun juga dia masih muda, dan wajahnya masih membawa jejak kekanak-kanakan. Aku tidak memberitahumu. Penolakan yang sangat keras diberikan padanya. Yue Ye menjawab dengan, biarkan saja. Lihat benda ini, apakah kamu tahu apa itu? Saat dia berkata begitu, cahaya melintas dari tangannya, dan sepertiga dari tongkat logam sepanjang 1 meter muncul, yang dia berikan ke Long Hao Shen. Tanpa sadar Long Hao Shen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saat dia menyentuh tongkat itu, energi spiritual di tubuhnya tampak bergejolak, dan tongkat kecil itu sedikit menyala sebelum mengeluarkan kilatan ungu, memadatkan 2 angka di udara. Melihat 2 angka itu, Long Hao Shen dan Yue Ye sama-sama terkejut. 15. Kamu membodohiku. Long Hao Shen berteriak dengan marah. Jelas, tongkat logam kecil ini digunakan untuk mengukur usia seseorang. Dia telah ditipu. Yue Ye dengan lamban menatapnya, kamu baru berusia 15 tahun. Surga, ini tidak mungkin nyata. Long Hao Shen mendengus dingin, itu akan terjadi dalam 1 bulan, gerutunya. Kamu membodohiku. Aku menyita benda ini. Saat dia berkata begitu, dadanya mengeluarkan kilatan emas, dan tongkat logam itu tersedot dengan cara yang megah dari liontin keabadian. Hai, benda ini sangat mahal, dan cukup langka dalam hal itu. Yue Ye mengulurkan tangannya, menuntutnya kembali. Long Hao Shen mengabaikannya dan berbalik ke pintu keluar, saya percaya bahwa mempertimbangkan status Anda, menemukan tempat di mana saya akan tinggal tidak akan sulit. Saya akan mencari penginapan sendiri. Kirimi saya berita sesegera mungkin, atau jangan salahkan saya karena menjadi belak-belakan. Karena saya berani datang, saya tidak takut dengan trik apapun yang mungkin Anda miliki. Dia tidak ingin terus terlibat dengan gadis itu. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat bagimu untuk tinggal. Bagaimana jika Anda terjebak saat mencari tempat? Yue Ye berkata dengan kepahitan yang tersembunyi. Setelah kesadaran seperti itu, dia saat ini sangat terkejut. Berkaitan dengan Long Hao Shen, dia selalu merasa sangat penasaran. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Long Hao Shen kurang dari 20, tapi dia tidak berharap dia semuda 15 tahun. Manusia dan iblis berbeda, pembangkit tenaga iblis semuanya memiliki kemampuan alami yang kuat, meskipun akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Hanya beberapa klan kuat yang relatif pandai berkultivasi, tetapi selain mereka, bahkan Dewa Iblis pun akan kesulitan untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi manusia berbeda, manusia tidak memiliki jenis kemampuan bawaan yang sama, tetapi kemampuan pertumbuhan pasca kelahiran mereka tidak terbatas. Meskipun dipengaruhi oleh bakat bawaan mereka, kreativitas dan pertumbuhan mereka, itu masih sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan begitu lama melawan serangan terus-menerus dari pasukan iblis tanpa jatuh? Mencapai langkah kelima pada usia 15 tahun, Yue Ye belum pernah mendengar prestasi seperti itu sampai hari ini. Selanjutnya, Long Hao Shen sudah menjadi kapten dari pasukan perburuan iblisnya sendiri.
Mengingat kecerdasan Yue Ye, dia bisa mengatakan bahwa mengingat usia dan kemampuan Long Hao Shen, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkan dia tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Namun, ada sedikit di mana dia tidak menipu Long Hao Shen, mengenai kecenderungan pribadinya. Terlepas dari sisi manapun, iblis atau manusia, dia tidak memiliki preferensi apapun. Baginya, keuntungan dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi, meskipun dia menemukan potensi menakutkan Long Hao Shen, itu tidak menyebabkan pikirannya bermasalah. Dia hanya diam-diam memutuskan bahwa ini lebih merupakan alasan baginya untuk berteman baik dengan pria kecil ini. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang. Dia ingin semua orang di bagian dalam pergi keluar untuk menemuinya. Apa? Yue Ye terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Long Hao Shen bahkan lebih stres, dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya. Silahkan turun dulu. Aku harus berganti pakaian. Setelah diguncang sebentar, Yue Ye melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan untuk pensiun.